Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum mulai video ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Mohon didengarkan ya teman-teman. Menyiram bunga di pagi hari, setelah itu pergi ke kampus. Perkenalkan, saya Desi Puspitasari, semoga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Baiklah, pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Desi Puspitasari dengan NPM A1A024010 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Keterampilan Membaca dari Bapak Dr. Nurmanza MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS saya. Yang pertama yaitu mengenai hakikat keterampilan membaca. Nah, di sini dimana menurut Tarigan tahun 2008, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata ataupun bahasa tulis. Yang kedua mengenai tujuan membaca. Menurut Anderson tahun 2003, tujuan membaca meliputi yang pertama, membaca untuk memahami isi informasi, membaca untuk mencari informasi secara spesifik, yang ketiga membaca untuk menyimpulkan atau menilai, dan juga yang terakhir yang keempat membaca untuk hiburan. Selanjutnya mengenai aspek-aspek membaca menurut Grelet, yang pertama yaitu ada pengenalan kata, pemahaman, interpretasi, dan juga evaluasi. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu mengenai perbedaan membaca intensif dan juga membaca ekstensif. Di sini menurut Brown tahun 2001 perbedaan antara keduanya yaitu yang pertama dalam membaca intensif yaitu membaca secara mendalam untuk memahami teks secara detail, di mana membaca dalam jumlah banyak untuk memperoleh suatu gambaran umum. Adapun tujuannya yaitu menganalisis struktur bahasa, kosakata dan juga ide utama dalam teks tersebut. Jenis teksnya meliputi teks akademik, jurnal, dan juga laporan. Fokusnya mengenai detail teks seperti kosakata, tata bahasa, dan juga struktur. Strateginya menggunakan membaca kritis, mencatat poin penting. Yang kedua mengenai membaca ekstensif, di mana yaitu membaca dalam jumlah yang banyak untuk memperoleh gambaran umum. Adapun tujuannya yaitu menganalisis struktur bahasa, kosakata, dan ide utama dalam teks tersebut. Jenisnya seperti novel, makalah, ataupun berita. Fokusnya ini terhadap pemahaman global isi teks. Strateginya menggunakan skimming dan scanning untuk memahami inti bacaan. Yang selanjutnya soal nomor 3 yaitu mengenai hakikat dan manfaat skemata dalam membaca. Hakikat skemata sendiri menurut Rummel Hardt yaitu struktur mental yang menyimpan informasi tentang dunia, membantu memahami teks dengan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Selanjutnya mengenai skemata. Nah, sebagai pembaca itu dapat membantu memahami teks lebih cepat dengan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, untuk sebagai guru, dia membantu dalam mengajarkan membaca dengan memberikan konteks sebelum membaca teks. Yang ketiga yaitu sebagai siswa, di mana dia mempermudah dalam memahami teks dengan menghubungkan konsep-konsep baru dengan yang sudah diketahuinya. Lalu soal nomor 4 mengenai hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatan. Yang pertama, hakikat membaca pemahaman menurut Smith tahun 2004 yaitu membaca pemahaman adalah suatu proses aktif dalam menafsirkan makna teks dengan melibatkan pemikiran yang kritis. Adapun yang selanjutnya jenis membaca pemahaman. Di sini menurut Barrett yaitu tingkat pemahaman membaca terdiri dari yang pertama, pemahaman literal yaitu memahami makna eksplisit dalam teks. Yang kedua yaitu pemahaman inferensial yaitu menarik kesimpulan dari informasi yang tersirat. Yang ketiga yaitu pemahaman kritis yaitu mengevaluasi isi teks berdasarkan sudut pandang dan logika. Yang keempat ada pemahaman kreatif yaitu menghubungkan teks dengan pengalaman dan membuat gagasan baru. Selanjutnya soal nomor 5 mengenai hakikat, tujuan, teknik, dan juga langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama, hakikat membaca kritis menurut Paul dan juga Elder. Di sini membaca kritis adalah keterampilan untuk menganalisis, menafsirkan, dan juga mengevaluasi isi teks. Selanjutnya, tujuan membaca kritis, yaitu ada mengidentifikasi bias dalam teks, mengevaluasi validaritas argumen,
Yang ketiga, membangkitkan pemikiran reflektif. Lalu selanjutnya mengenai teknik membaca kritis. Menurut Beers, yang pertama yaitu ada SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, dan juga review. Yang kedua ada questioning the author atau QTA. Yang ketiga critical reading strategies atau CRS. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan penulis, menganalisis argumen dan juga bukti, dan juga membandingkan dengan sumber lainnya. Selanjutnya ada soal nomor 6 mengenai model membaca. Yang pertama yaitu ada model button up. Nah, menurut Gogh, di sini membaca dimulai dari pengenalan huruf, kata, dan juga kalimat sebelum memahami makna keseluruhan. Yang kedua ada model top down. Menurut Goodman, di sini pembaca menggunakan skemata dan juga prediksi untuk memahami teks. Yang ketiga ada model interaktif. Menurut Rumelhart, di sini menggabungkan strategi bottom up dan juga top down untuk pemahaman yang lebih efektif. Selanjutnya soal nomor 7 mengenai langkah-langkah metode SQ3R. Menurut Robinson, metode SQ3R ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ada survei, yaitu menelusuri isi teks secara keseluruhan. Yang kedua ada question, yaitu membuat pertanyaan tentang isi teks. Yang ketiga ada read, membaca teks dengan mencari jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Yang keempat yaitu ada recite, yaitu mengulang kembali informasi utama. Yang kelima ada review, meninjau kembali untuk memastikan pemahaman. Selanjutnya soal nomor 8 mengenai metode membaca yang paling unggul bagi mahasiswa. Di sini, menurut saya metode SQ3R lah yang lebih unggul untuk diterapkan bagi mahasiswa karena yang pertama, dia memiliki struktur sistematis, membantu memahami bacaan akademik secara mendalam dengan tahapan yang jelas, yaitu survei, question, read, recite, dan juga review. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman dan ingatan. Berbeda dengan quantum reading yang fokus pada kecepatan, SQ3R memastikan pemahaman lebih baik. Yang ketiga itu karena cocok untuk berbagai jenis bacaan, lebih efektif dibandingkan DRTA yang lebih cocok untuk teks naratif ataupun eksploratif. Yang keempat yaitu mudah diterapkan dan konsisten. Dibandingkan dengan mind map yang memerlukan keterampilan visualisasi, SQ3R ini lebih praktis untuk studi akademik. Nah, adapun menurut Robinson, metode SQ3R adalah metode yang terbukti meningkatkan daya ingat dan pemahaman, menjadikannya pilihan yang paling efektif bagi mahasiswa. Nah, SQ3R ini lebih unggul bagi mahasiswa karena dia dapat memastikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan sekadar membaca cepat. Nah, dan juga melatih keterampilan berpikir kritis yang diperlukan dalam studi akademik. Lalu dapat juga diterapkan pada berbagai jenis teks, baik akademik maupun non-akademik. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja jawaban dari soal UTS saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.